Sahabat cerdas, kembali kita berjumpa dalam program bimbingan belajar untuk sekolah menengah pertama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Nah, sahabat cerdas, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar matematika bersama Kak Bonaventura. Nah, sebelum kita belajar, kita akan menguraikan mengenai model pembelajaran kita, yaitu kita menggunakan model pembelajaran AIR, yaitu auditory, intellectually, dan repetition. Di mana di sini kalian diharapkan untuk dapat mendengarkan secara baik, lalu kalian bisa menalar dan juga kalian bisa mengulang kembali pembelajaran yang telah disampaikan, baik membacanya di buku pembelajaran maupun dari pembelajaran kita yang dilaksanakan di Radio Gema Edukasi tentunya. Nah, sahabat cerdas, kita akan langsung saja bersama Kak Bona untuk mempelajari atau memahami penjumlahan dan juga pengurangan bentuk aljabar. Baik, terima kasih Kak Rahma. Sahabat cerdas, hari ini kita akan belajar secara khusus untuk memahami penjumlahan pengurangan dalam bentuk aljabar. Kita fokusnya di situ dulu ya. Jadi sahabat cerdas, sebelum kita terlalu jauh nih, kita coba lihat dulu ya sama-sama kompetensi dasar apa sih yang harus menjadi target kita hari ini gitu ya. Yang pertama itu dari kompetensi dasar 3.5 itu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi. Nah, itu yang akan kita dapatkan ya pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi khusus untuk di awal ini saja, sahabat cerdas, kita hanya mau menggunakan penjumlahan dan pengurangan saja dulu. Nah, ketika itu dasar itu sudah kita dapatkan, perkalian saya pikir perkalian dan pembagian saya pikir nggak ada masalah. Dan lebih mudah ya Kak ya? Iya, betul sekali. Sahabat cerdas, sekarang mungkin selama ini kita banyak mendengarkan stigma negatif, kalimat negatif itu dalam pelajaran matematika. Banyak yang mengatakan bahwa pertama apa kira-kira ya? Sulit, bikin pusing, dan susah dipahami begitu ya. Tetapi sebenarnya hanya satu hal loh yang dibutuhkan dalam pembelajaran matematika. Kita harus sering berlatih. Nah, begitu. Itu adalah kuncinya ya, Kuncinya Kak? Berlatih dan berlatih. Betul sekali, Kak. Oke. Nah, untuk tema ini sepertinya nggak sulit juga sih ya kalau kita mau belajar, tapi kalau kita melakukannya agak sulit-sulit dikit ya, Kak ya. Ya, mungkin di situlah. Jadi, bagaimana Kak untuk memahami penjumlahan dan pengurangan ini dalam bentuk aljabar, Kak? Baik, Kak Rama. Sahabat cerdas, ini begini. Kita akan coba lihat sama-sama di contoh soal yang saya sudah buat ini dalam kehidupan kita sehari-hari lah gitu ya. Yang tanpa kita sadari sebenarnya aljabar itu sudah sering kita lakukan, hanya kita tidak menyadari itu. Nah, contohnya begini. Pak Paijo itu seorang penjual atau pedagang beras tuh. Kemudian suatu hari Pak Paijo ini menerima pesanan dari 2 toko. Nah, ini dulu ya, 2 toko. Yang pertama itu toko Jati, itu memesan 15 karung beras. Kemudian toko Mulyo itu memesan 20 karung beras. Ya. Dan di gudang Pak Paijo itu saat ini hanya berisi 17 karung beras. Nah, begitu. Nah, sekarang kita bisa hubungkan begini caranya. Misalkan nih, X adalah tiap 1 karung beras, menyatakan dalam bentuk aljabar gitu ya. Baik, untuk total beras yang dipesan kepada Pak Paijo, ini berapa sisa beras yang ada di gudang Pak Paijo jika memenuhi pesanan toko Jati saja. Kemudian berapa kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Paijo jika memenuhi pesanan toko Mulia saja gitu ya. Nah, ini sudah mulai ya, masuk mengenai pemahaman ya. Ya, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, Kak ya. Nah, jadi sekarang total pesanan yang diterima Pak Jojon itu dimisalkan ya, Kak ya, dalam X. Betul sekali, betul. Lalu bentuknya seperti apa ya, Kak? Nah, baik.
Sahabat cerdas, ini terkait dengan pertanyaan Kak Rahma barusan ini, saya pikir ini mewakili sahabat cerdas juga ya. Iya. Eh, jadi total beras yang dipesan kepada Pak Paijo itu 15 karung beras, Ya. ditambah 20 karung beras gitu ya. Ya. Jika kita gunakan X ini sebagai pengganti atau istilahnya itu variabel. Variabel itu untuk menggantikan karung berasnya itu kita misalkan sebagai X Oh, gitu X ya. ya. Nah, Ya. itu di situ bisa kita tulis 15X ditambah 20X. Jadi 15 karung beras ditambah 20 karung beras. Jadi fungsinya X di sini sebagai variabel saja, pengganti. Pengganti. Iya. Oke. Lalu bagaimana Kak dengan berapa sisa yang ada di gudang Pak Jojon jika beliau harus memenuhi pesanan dari toko Jati itu, Pak? Oh ya, baik. Kita fokus ke toko Jati dulu ya, Ya, Kak ya. Sahabat cerdas, kalau kita ingat tadi ya, toko Jati itu memesan 15 karung beras. Ya. Sedangkan di gudang itu ada 17. Nah, maka di sini bisa kita tulis beras yang ada di gudang dikurang beras pesanan toko Jati. Jadi 17 karung dikurang 15 karung gitu ya. Sama dengan sisanya yaitu 2 karung. Atau kalau mau kita tulis ya, 17X dikurang 15X sama dengan 2X gitu. Nah, kenapa sih kok X itu dari mana? Sekali lagi kita ingat bahwa X itu menggantikan tadi istilah kita karung beras tadi. Jadi ada 17 karung beras, kita bisa tulis 17X dikurang 15X. Jadi 17 dikurang 15 itu ada 2X. Jadi sisanya di situ 2X. Begitu. Ya. Lalu sisa yang dua karung beras, 2 karung itu atau 2X, maksudnya dua karung beras atau 2X itu yang seperti apa, Kakak? Oh, baik, begini. Sahabat cerdas, begini, X di sini itu mewakili atau karung beras yang dibuat menjadi X, lalu X di sini sebagai variabelnya. Variabelnya. Oh, X di sini sebagai variabel yang menggantikan. Lagi. Betul sekali, Kak. Oke. Lalu bagaimana dengan sisa? Berapa sisa beras yang ada di gudang Pak Jojon untuk memenuhi pesanan toko Mulyo saja nih, Pak? Yang ditanyakan toko Mulyo, bukan? Gimana? Ini Jojon, ini Pak Ijo. Apa sih? Nah, lalu bagaimana dengan sisa beras yang ada di gudang Pak Ijo jika harus memenuhi pesanan hanya untuk toko Mulyo aja ya, gitu, toko Mulyo aja. Khusus ini untuk toko Mulyo. Ya. Oke, baik. Sahabat cerdas, ini di sini di gudang Pak Paijo perlu kita ingat hanya ada 17 ya. 17 karung beras. Sedangkan pesanan untuk toko Mulyo itu ada 20 karung gitu ya. Jadi beras yang di gudang dikurang beras pesanan kan gitu. Beras yang di gudang itu 17. 17 dikurang 20. Jadi 17 karung dikurang 20 karung. Sama dengan negatif 3 karung. Kenapa di situ ada tanda negatif? Itu untuk menandakan bahwa itu kekurangan. Nah, gitu. Jadi ditulis negatif 3 itu karena untuk memperlihatkan bahwa itu ada proses itu kekurangan loh. Nah, gitu. Jadi 17X dikurang 20X sama dengan negatif 3X. Sekali lagi, loh, negatif dari mana gitu ya. Karena negatif itu untuk menandakan bahwa dalam proses itu ada sebuah kekurangan loh. Nah, gitu. Gitu. Bagaimana sahabat cerdas? Makin bingung atau mulai paham? Mulai paham ya. Harus paham kita. Iya, saya pikir ada sebuah usaha untuk paham dulu deh gitu ya. Jadi sekarang kita belajar untuk memahami, kan katanya suruh memahami. Betul, Kak. Penjumlahan dan pengurangan. Kak. Betul, Kak. Sekarang kita mulai masuk lagi nih. Ya, apa saja sih syarat dua bilangan atau bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Oke, baik Kak. Ya, sekarang ini sudah kita mau masuk ke materi matematikanya. Kalau tadi kita masih menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita mau ambil konsep tadi untuk masuk ke matematikanya. Jadi di sini yang perlu kita ingat bersama, sahabat cerdas, bahwa syarat suku aljabar bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu yang pertama nih,
harus mempunyai variabel yang sama. Kemudian artinya begini, hanya yang mempunyai variabel sama saja yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Itu tadi ya. Misal di awal tadi kan kita sudah sampaikan bahwa karung dengan karung. Tapi kalau karung dengan sapi nggak bisa, maka harus yang sama dulu. Variabelnya harus sama. Variabelnya harus sama, Oke. begitu ya. Ya, kemudian variabelnya itu memiliki misalkan sama-sama X, tapi satu X kuadrat, satu hanya X. Nah, ini yang memiliki pangkat sama juga, gitu ya, derajat sama. Misalkan kalau X dengan X, pangkatnya sama-sama satu, baru boleh. Kalau X kuadrat dengan X saja ya nggak boleh, harus hanya X kuadrat ya dengan X kuadrat. Kembali lagi variabelnya Betul, variabel harus sama. Nah, jadi ingat tadi kalau harus dijumlahkan atau dikurangkan, ya karung dengan karung, nggak bisa karung dengan spidol, misalnya nggak bisa gitu. Oke. Itu begitu Kak. Nah, sampai di sini dulu. Masih ada tambahan, Kak? Baik, pada prinsipnya sekali lagi dalam penjumlahan dan pengurangan sekali lagi hanya membutuhkan ketelitian dalam hal melihat variabel. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu takut karena matematika itu sebenarnya kan mudah itu loh Kak. Ya, dan menyenangkan. Iya, betul sekali Kak. Nah, sahabat cerdas, matematika itu menyenangkan. Walaupun mungkin awal-awal kita mungkin masih susah ya untuk memahami, tapi dengan kita belajar terus dan mencoba terus, intinya mencoba. Iya, dengan pasti bisa mencoba, ya, pasti kita bisa. Pasti bisa. Baik, sahabat cerdas. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena ini tentu saja obrolan yang mengasihkan karena belajar aljabar itu sungguh menyenangkan. Iya. Oke, berjumpa kembali nanti setelah yang berikut.